Hola la puta ama. Selamat datang di sependek pengetahuan bersama saya Yudian Malik. Di akhir bulan Maret ini, apakah kalian sudah pada lapor pajak di Kortex maupun di DJP pajak? Beberapa minggu yang lalu ada namanya wacana stop bayar pajak. Saya akan menjelaskan bahwasanya pajak tidak bisa dihindari untuk orang-orang menengah ke bawah. Kenapa begitu? Timbul pertanyaan. Ya, karena semua yang kita lakukan itu sudah dipotong pajak secara otomatis. Kalian belanja di minimarket, supermarket, bahkan di warung Madura pun itu sudah ada pajaknya, sudah dipotong secara langsung otomatis karena PPN 12%. Ya, 12% kena diskon jadi 11% karena ditimu pada waktu itu. Aturannya sih masih 12%. Itu PPN. Kalian tidak bisa menghindari untuk manggil untuk membayar pajak PPN. Tidak bisa. Kalian tidak bisa bayar pajak, tidak bisa menghindari pajak PPN dan pajak PPh. Kalian bekerja di swasta, BUMC ya, terutama ya swasta gitu, pabrik gitu ya, yang dimana bayaran kalian minimal 5 juta per bulan, take home pay-nya 5 juta per bulan, kalian sudah mendapatkan potongan pajaknya berapa ya, 5% lah minimal itu ya. Kalau gaji kalian di sekitaran 5 juta, kalian tidak bisa menghindari itu. Dan di setiap bulan Maret sampai akhir Maret ini, kalian itu harus laporan bahwasanya gaji kalian sudah dipotong. Itu ini tidak berlaku untuk PNS, tentara, Polri maupun anggota-anggota dewan lainnya. Kenapa begitu? Timbul pertanyaan, bukan? Iya, karena pajak mereka dibiayai oleh negara. Jadi mereka sudah terima bersih. Dan kemarin ini barusan minggu lalu ya, THR. Nah, sekarang itu udah berapa tahun ya? Mulai dari 2 tahun terakhir itu aturannya itu diganti semenjak kalau 2 tahun terakhir berarti semenjak ini Omnibus Law, bukan Cipta Kerja gitu, Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu pajak dibayar setiap bulan, dipotong setiap bulan gitu, PPh-nya dipotong setiap bulan menurut sependek pengetahuan saya. Jadi untuk kalian yang biasa terima gaji ini sudah termasuk lembur take home pay 5 juta ke atas, kemudian dapat THR baru ya, kalian mendapatkan sekitaran gaji berapa, 8 sampai 10 juta mungkin kalau ada gitu, itu udah langsung kena potongan pajak 10%. Untuk bulan itu aja nih, untuk bulan yang ada THR-nya gitu, yang dimana sebelumnya kan itu cuma 5%, kemudian kalian dapat tambahan THR, kalian bawa take home pay sekitar pada bulan
lebaran itu sekitar 8 jutaan itu kalian dapat pajaknya 10%. Kalau untuk kalian yang take home pay-nya belum sampai segitu, ya jangan khawatir untuk pajak, potongan pajak. Saya rasa itu tidak ada potongan pajaknya menurut sependek pengetahuan saya. Nah, pajak-pajak dari PPN dan PPH ini langsung masuk ke APBN dan langsung masuk ke anggaran APBN untuk dianggarkan sama Pak Purbaya. Nah, kemarin ada yang stop bayar pajak itu adalah pajak kendaraan, dimana pajak kendaraan itu masuknya langsung ke APBD, dana anggaran daerah. Itu untuk daerah-daerah tempat tinggal kalian gitu. Kalau kalian merasa pembangunannya kurang gitu ya, kok kagak ada jalan, taman begitu ya, apalagi gitu fasilitas publik, air mati gitu, PDAM nggak ada gitu ya kan. Nah, itu ada yang keliru di anggaran APBN-nya gitu. APBD dengan APBD, maaf saya koreksi, ada kekeliruan di APBD-nya. Kenapa APBD-nya tidak bisa digunakan dengan maksimal gitu? Apalagi kemarin ada yang beli mobil dinas 8 miliar, itu dapatnya anggaran dari, ya betul, anggaran dari dari pajak kendaraan gitu. Jadi ketika kalian beli motor, beli mobil banyak, kalian kan bayar pajak setiap tahun, bayar pajak per 5 tahun untuk ganti plat gitu ya kan. Itu uangnya itu harusnya bisa dibuat bikin jalan gitu, perbaiki jalan, terutama di jalan-jalan daerah begitu. Kalian punya kendaraan banyak tapi jalannya berlubang mah, nah itu kayaknya masih bisa di stop bayar pajaknya dah, menurut sependek pengetahuan saya. Karena tidak bisa di stop untuk bayar pajaknya. Kenapa begitu? Timbul pertanyaan. 1, kalau kalian tidak bayar pajak kendaraan, di jalan kalian bisa kena tilang polisi. Nah, polisinya kalau bisa damai gitu ya kan, kalau bisa damai, anggaran makin tuh gini, uang kagak masuk ke daerah, kagak bisa buat perbaiki jalan, masuk ke oknum, masuk ke institusi yang kurang bertanggung jawab gitu, menurut pendek pengetahuan saya. Apalagi ini pajak kendaraan gitu ya, pajak kendaraan itu kalian udah punya kendaraan dari tahun berapa dah, udah pernah beli kendaraan berapa kali? Saya tanya coba, berapa kali? Misalnya kalian beli kendaraan 5 kali nih, walaupun kalian cuma punya 1 nih, karena nih beli jual ganti baru, beli jual ganti baru, beli jual ganti baru, beli jual ganti baru, punya 5 ini, kalian sudah masuk ke pajak progresif. Apa itu pajak progresif? Nah itu motor kalian yang kelima ini akan semakin mahal pajaknya ketimbang ketika kalian pertama beli motor di tahun yang lalu gitu ya kan. Ini kalau diasumsikan kalian tidak membalik nama, kalian jual ke orang tanpa balik nama, ini kalian dapat pajaknya, pajak progresif, dan ini akan naik setiap kendaraan gitu.
Minimal itu kalian itu hanya boleh cuma punya 2 kendaraan dengan atas nama kalian. Selebih itu kalian akan mendapatkan pajak progresif. Pajaknya akan lebih tinggi ketimbang motor pertama kalian. Itu bukan karena inflasi, bukan karena apa ya, karena emang kalian sudah mendapatkan pajak progresif. Tapi tenang, itu bisa diakali kalau kalian kelas menengah ke atas gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian bikin PT. Apa itu PT? Perseroan terbatas. Nah, di perseroan terbatas ini, nama-nama kendaraan kalian ini bisa di atasnamakan PT kalian. Itu kalau tidak salah, lagi-lagi sependek pengetahuan saya, itu minimal 4 ya, 4 atau berapa gitu ya. Kenapa begitu? Coba kita tonton YouTuber otomotif seperti Fitra Eri, Mobi, itu mereka membeli mobil, kendaraan apapun itu di atas namakan PT-nya. Jadi dia bisa mempunyai 12 mobil, berapapun mobil gitu kan, tanpa ada kenaikan pajak progresif. Itu salah satunya diakali dengan itu. Untuk mengakali pajak kendaraan lagi nih, tunggu pemutihan gitu. Kenapa pemutihan? Karena setiap 5 tahun pasti ada setidaknya pemutihan. Kenapa bisa begitu? Timbul pertanyaan bukan? Iya, betul sekali. Karena daripada tidak ada yang masuk sama sekali, setidaknya 50% masuk dah untuk jadi tambah-tambahan anggaran daerah gitu. Coba kalian tidak bayar pajak motor sama sekali selama 5 tahun. Tidak ada pendapatan dari daerahnya, tidak ada, apalagi daerah-daerah yang tidak punya seperti tambang gitu ya, kebun sawit gitu ya, yang kota-kota aja gitu, seperti Pati kemarin gitu. Nah, oke, untuk pajak kendaraan ini ya, itu bisa diakali dengan cara menunggu pemutihan saja. Terlebih lagi untuk bayar pajak kendaraan itu tidak semudah bayar pajak yang lain, karena yang lain itu bayar PPN sudah dipotong otomatis. PPh otomatis dibayarkan oleh perusahaan, sudah otomatis. Nah, ini pajak kendaraan sangat ribet sekali. Kalian harus datang ke Samsat ya betul, ke Samsat. Apalagi kalau kalian atas nama kendaraannya beda dengan kalian, harus pakai KTP orang yang memiliki kendaraan tersebut. Dan katanya harus yang datang itu yang pemilik KTP-nya. Sangat ribet bukan? Ya betul, sangat ribet sekali. Untuk pajak kendaraan ini ya sangat-sangat menurut saya sangat-sangat complicated sekali. Pertama, kalian beli kendaraan untuk pertama kalinya itu tidak terkena pajak progresif. Tapi kendaraan pertama kalian kan bisa rusak, bisa kena kecelakaan, hancur dan sebagainya. Ini statusnya masih aktif sebagai kendaraan kalian walaupun tidak bisa dipakai sama sekali. Surat-suratnya masih aktif, tidak bisa dinonaktifkan menurut pendek pengetahuan saya ya. Nah, ketika kalian mau jual, kalau kalian jual kendaraan tersebut
itu kalau balik nama untuk orang yang membelinya itu harus bayar pajak juga. Pajak apa namanya itu, bea cukai balik nama ya, itu dia. Kenapa dikasih pajak? Supaya orang-orang tidak jual motornya dan diganti balik nama, begitulah ya, intinya begitulah ya. Otomatis supaya pajak progresif tetap jalan untuk kalian beli motor baru, itu tujuannya dibuatnya pajak bea cukai balik nama. Lagi-lagi menurut sependek pengetahuan saya itu ya, ini baru pajak kendaraan. Terus apa lagi ya, dan sangat ribet, jujur sangat ribet untuk bayar pajak kendaraan. Jadi untuk yang kemarin apa namanya, stop bayar pajak, saya setuju untuk pajak kendaraan bermotor ini, karena ya bayarnya sangat ribet dibanding sekarang itu ada PBB ya. Kita masuk lagi ke pajak bumi dan bangunan, ini sudah sangat efisien sekali. Kalian tinggal masukkan NJOP ya, nilai jual objek pajak, apalah NJOP itulah ya, nomor yang ada di surat PBB kalian, pajak bumi bangunan itu. Kalian sudah bisa bayar lewat marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya mungkin ya. Ya itu dia, itu sudah sangat efisien sekali. Walaupun apa namanya, bukti pembayarannya ya, surat-suratnya itu tidak dikirim lewat pos, aneh sekali. Cuma bayar aja gitu tanpa adanya bukti gitu. Kalau pajak kendaraannya bisa seperti itu, dan surat toknya kan biasa apa namanya, ditok lagi kan ya. Nah itu kalau bisa dikirim, oke dah, saya bayar pajak dah. Selama belum bisa kayak gitu ya, saya stop, karena saya tunggu pemutihan cetas. Nah untuk pajak PBB itu kita bisa tunggu pemutihan apa harus bayar pajak ya? Ya karena apa, pajak bumi bangunan ini sangat riskan untuk di stop gitu, untuk tidak dibayar gitu. Kenapa? Kalau misalnya tidak bayar pajak bumi dan bangunan misalnya nih, terus kena apa namanya, sertifikat ganda gitu. Nah itu yang sering dikhawatirkan orang-orang, jadi mereka lebih membayar berapa ratus ribu gitu ketimbang tanahnya bisa diambil. Oke, sekian pembahasan pajak kali ini bersama saya Yudian Malik di Pendek Pengetahuan saya. Saya pamit undur diri. Dadah. Hola, hola, soy la puta Maya.